dengan posisi seperti ini, ya FKUI masih yang terbaik di Indonesia, dan FKUI juga terus bersaing dengan fakultas-fakultas kedokteran di ASEAN ini. Saya rasa FKUI sekarang ini menjadi tempat yang ideal. Tapi sekali lagi, masuk FKUI tidak mudah. Tidak mudah. Selamat sore Sobat Dokwam. Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita Dokter Awam. Bongkar mitos, ungkap fakta. Kita kali ini akan ngebahas bukan tentang kesehatan, bukan juga tentang medis, tapi kita akan membahas Fakultas Kedokteran Negeri tertua di Indonesia. Nah, tanpa perlu kita perpanjang waktu, saya perkenalkan saja Dekan FKUI sekaligus Guru Besar Ilmu Penyakit dalam FKUI RSCM. Profesor Dr. Arif Fahri Alsyam, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi, hepatologi. Selamat sore, Prof. Ya, sore. Apa kabarnya, baik, Prof? Alhamdulillah. Jadi, Prof, mungkin hal yang mau kita omongkan sekarang tuh bukan soal medis, tapi kita ngomongin rumah kita, Prof, yaitu FKUI. Mungkin yang ingin saya tanyakan tuh, kenapa sih, Prof, harus FKUI? Saya rasa juga di publik juga tahu bahwa FKUI itu merupakan pusat pendidikan kedokteran tertua di Indonesia ini, ya kan. Sejarahnya kan dulu dari dokter Jawa, ya kan, terus sampai memang secara official UI itu berdiri di tahun 1950 sebagai mention sebagai fakultas kedokteran. Tapi gedung ini aja umurnya udah tahun ini tuh udah 100 tahun. 100 tahun. Nah, gedung ini gedung di mana ada proses pendidikan. Ya mungkin namanya berubah-ubah terus ya. Nah, satu hal lagi bahwa memang Fakultas Kedokteran ini artinya bagian dari Universitas Indonesia sehingga membawa nama negara, ya, membawa nama negara. Ini sesuatu yang dalam satu sisi memang ada positif ada negatifnya. Maksudnya positif bagaimana ya, orang dalam satu sisi positifnya adalah ya ini ya udah nama ini udah membawa nama negara gitu. Membawa nama negara. Ya negatifnya kalau ada sesuatu yang tidak baik, ini akan berdampak juga buat negara gitu. Oleh karena itulah performance dari FKUI ini mesti bagus terus, mesti baik terus. Nah, memang kan kita FKUI ini mempunyai program ya studi ya saat ini ada program studi untuk kedokteran sendiri ya satu, kemudian satu ini tentu ada profesi, kemudian ada reguler, ada kelas internasional ya kan, kemudian ada program spesialis, ya punya 31 program spesialis, kemudian ada magister dengan beberapa, ada biomed, gizi, ya magister kedokteran kerja, betul ya. Kemudian juga ada lagi bahwa PSD ya, S3 itu 3, ada S3 gizi, S3 biomedik, ya, kemudian S3 kedokteran. Karena itulah maka semua sivitas akademika ya kan, baik itu peserta didiknya, baik mau stafnya maupun alumninya harus selalu memberikan yang terbaik buat masyarakat. Itu kira-kira sisi hal ya kenapa memang FKUI itu harus selalu terdepan. Jadi tertarik dari sisi alumninya. Ya, kira-kira alumninya tuh yang mungkin publik banyak tahu tuh siapa ya, Prof? Boleh dibilang mayoritas dari sejak berdirinya Republik ini mayoritas itu alumni yang menjadi Menteri Kesehatan tuh sebagian besar dari Universitas Indonesia. Ya kan, ya kita sebut aja lah, mulai dari Profesor Suyudi waktu itu, ya kan, mungkin sebelumnya juga udah ada ya, yang kita terakhir ini aja lah, yang Profesor Suyudi, kemudian ada juga Dokter Suyudi, ya kan, Dokter Namsiamboy, ya kan, kemudian Prof Nila Muluk, ya, kemudian juga termasuk Dokter Fadila itu. Waktu itu beliau sebagai staf FKUI, walaupun di Rumah Sakit Jantung Harapan kita ya, tapi dia staf FKUI, ya, SP1-nya dan S3-nya dari FKUI gitu ya. Tokoh-tokoh misalnya kita dulu ada Dr. Marsilam di apa namanya, di kabinet, sekretaris kabinet waktu itu pernah ada. Ada juga yang menjadi bupati beberapa, yang saat dia menjadi bupati seperti Dr. Jarot ya, di Kalimantan juga ada. Pengusaha misalnya Dr. Bun yang Kalbe itu juga beliau owner dari Kalbe itu alumni FKUI. Ya, kemudian kita tahu juga Dr. Kahar Chandra. Kahar Chandra ya dengan nama Akam Grupnya itu juga dari FKUI misalnya. Kemudian beberapa jenderal, dokter jenderal juga ya, itu juga ada juga yang dari alumni FKUI. Artis juga ada, artis juga ada. Tompi itu kan dari FKUI juga, misalnya seperti itu. Jadi
boleh dibilang hampir semua lini alumni FKUI itu ya berhasil lah. Kan ini alumni mereka yang lulus ya Prof ya. Yang mencetaknya kan staf-staf pendidikan di sini ya Prof ya. Betul. Itu bagaimana sih staf-staf di sini, bisa diceritakan? Kita bicara soal kualitas ya kan, kita bicara soal kualitas ya, kemudian pertama tentu kita bicara soal jenjang pendidikannya. Saat ini memang kalau kita bicara soal jumlah staf pengajar yang S3 itu kira-kira sekarang 52% ya kan. 52%. Kalau ditambah lagi misalnya dengan SP2, pendidikan SP2 yang subspesialis, itu total memang sekarang yang berpendidikan S3 atau SP2 itu kira-kira 70-an% stafnya. Dan sebagian juga memang mereka di training di luar negeri ya, punya pengalaman baik itu S3-nya maupun S2-nya atau mungkin untuk short course di luar negeri, itu mereka umumnya pernah merasakan pendidikan di luar negeri ya kan. Kita juga guru besar dengan rektor kepala itu terus kita kejar agar itu terus time by time-nya itu selalu ada gitu ya. Jadi saat ini kita FKUI yang aktif itu sekitar 75 guru besar aktif. Kualitas dari staf pengajarnya itu ya saat ini luar biasa gitu loh. Oleh karena itulah berharap bahwa peserta didik yang dihasilkan pun juga luar biasa. Baik Prof, tadi kan kita ngomongin soal pengajar ya, tapi pasti ada sarana pendukung yaitu fasilitas. Ya, betul. Kalau di FKUI itu gimana ya fasilitasnya? Ya, kalau boleh bilang kan kita mungkin kita bersyukur ya dalam 3 tahun terakhir ini kita punya IMERI, ya, Indonesian Medical Education Research Institute ya. IMERI. Di mana IMERI ini terdiri dari 2 building sejatinya ya, 2 building, yang satu untuk medical education, kemudian yang satu untuk research, ya kan. Nah di medical education ini ya tentu ada berbagai macam fasilitas ya, fasilitas untuk pendidikan ya, mulai dari bawah sebenarnya ada museum anatomi itu juga udah bagian dari pendidikan ya. Nah, kita punya anatomic table di bawah situ, kemudian juga kita punya ruang-ruangan ya untuk Pentem itu juga ada di situ, kemudian ruang-ruang diskusi dan juga ada ruang lab komputer ya. Artinya bahwa ruang-ruang ini memang dipersiapkan untuk proses pendidikan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu kita persiapkan juga untuk e-learning misalnya seperti itu. Kemudian di sini research center, berbagai macam fasilitas ini, kita punya berbagai macam klaster gitu loh. Jadi kemudian ya tentu kita tahu ini semua sudah dalam bentuk elektronik ya, baik itu ujiannya, kuliah segala macam itu dalam bentuk seperti itu ya. Kita lihat ada scaling misalnya seperti itu ya. Kemudian kita memang preklinik ada di UI Depok. Nah, kemudian memang kliniknya mereka di sini. Nah, kemudian bicara soal rumah sakitnya, sebenarnya contoh RSCM sendiri sebagai rumah sakit pendidikan utama itu sudah GCI 3 kali, sudah terakreditasi internasional, dan yang terakhir itu sebagai Academic Medical Center. Jadi udah suatu pusat pendidikan ya, pendidikan kedokteran ya, itu udah seperti itu rumah sakit. Dan beberapa rumah sakit lain juga yang memang menjadi rumah sakit jejaring itu juga umumnya udah rumah sakit dengan terakreditasi secara internasional GCI tersebut. Jadi menurut saya dosennya juga sudah oke, fasilitasnya juga sudah oke, ya kan. Kemudian juga rumah sakit yang mendukungnya juga sudah oke. Jadi memang ini sudah boleh dibilang ideal lah untuk seseorang ya, baik itu yang tadi student dari calon mahasiswa untuk mengambil gelar dokter, selanjutnya mau ngambil spesialis, termasuk juga mau ngambil subspesialis atau bahkan untuk magisteran ini ya. Kita punya berbagai macam kolaborasi internasional ya. Untuk kelas internasional aja misalnya kita berkolaborasi dengan Newcastle, Monash University, kemudian Melbourne Uni ya, mereka setahun dan itu juga bukan saja untuk mereka melalui, tapi juga ada research collaboration. Kita punya salah satu site ya, suatu lab yang kita bilang lab yang kerjasama antara Oxford dengan FKUI. Itu juga memungkinkan misalnya magister atau PhD student untuk melakukan riset di situ gitu. Jadi kita juga punya kerjasama dengan Ekman misalnya, suatu pusat research center yang memang cukup ternama ya. Itu juga ada, saya lihat ada juga student-student kita yang melakukan riset di situ. Dan kelebihan kita dengan kondisi seperti ini adalah kita memang mendapatkan student-student yang terbaik, calon-calon yang terbaik. Misalnya contoh untuk masuk S1
Mahasiswa S1 kita ini yang tahun 2019 itu adalah dengan salah satu yang untuk SBMPTN ya, itu dengan UTBK rata-rata terbaik se-Indonesia. Kemudian kita bicara juga mahasiswa SP1. Nah, umumnya acceptance kita itu 30%. Artinya FKUI mempunyai pilihan yang cukup banyak ketika menerima calon PPDS. Misalnya. Itu yang kita mesti lihat. Jadi begitu juga untuk pendidikan S3. Pendidikan S3 kita tuh sekitar 50-60%. Artinya apa? Dengan kondisi seperti ini memang FKUI bisa tadi mendapatkan student-student yang hebat, ya kan? Dan tentu dengan student-student yang hebat ini performance FKUI mesti akan bisa lebih meningkat lagi. Ya, dan tentu ya artinya kita dapat grant-grant internasional. Ya, tentu kami juga berharap filantropis juga mau membantu. Karena begitu banyak cita-cita, ya begitu banyak harapan-harapan yang akan kami kerjakan, tapi memang kadang-kadang terbentur pembiayaan, kita bilang gitu ya. Jadi misalnya perbaikan berbagai fasilitas misalnya, termasuk juga saya misalnya pembangunan untuk gizi misalnya, departemen gizi itu juga kan memang udah bangunannya udah itu tadi. Kemudian juga misalnya untuk yang di Pegangsaan itu kan site FKUI juga ya, itu mikrobiologi di situ, kemudian IKK juga begitu. Ya tentu saya punya harapan ada filantropis yang mau membangunkan gedung seperti di situ dengan berbagai macam fasilitas pendidikan pendukung yang canggih gitu loh. Jadi tentu kami punya cita-cita, tapi sekali lagi dan juga berbagai riset lah, termasuk virus COVID-19 itu kita udah siap proposalnya untuk melakukan riset untuk misalnya mengembangkan rapid kit diagnosis gitu dengan cepat misalnya langsung bisa diagnosis, atau juga bahkan pengembangan vaksin gitu. Jadi saya mesti lihat bahwa teman-teman itu luar biasa. Mereka udah siap ingin melakukan berbagai macam hal, tapi memang sekali lagi kadang-kadang mereka terbentur dengan masalah pembiayaan. Gitu. Mengerti.